Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari tim 17 atau kelompok 17 akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan kepada kami. Materi yang pertama adalah rangkaian piso, dan rangkaian kedua adalah rangkaian penyangga atau register penyangga atau juga disebut buffer. Nah, sebelum masuk pada materi tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Andi Saputra dengan NIM F44122049. Kemudian teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yon Pea dari kelompok 17 dengan stamp F44122054. Baik, setelah itu kami akan menjelaskan dari rangkaian tersebut. Yang pertama, rangkaian buffer yang akan dibawakan oleh teman saya. Ya, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai register buffer, di mana register buffer berfungsi untuk menyimpan kata digital. Setiap data pulsa clock, data dari input D dari masing-masing FF akan ditransfer kepada Q output. Pada awalnya, isi dari register di set 0 dengan mengirimkan clock pada clear. Jika satu merupakan input dari FF yang pertama, maka pada pulsa berikutnya satu akan ditransfer ke output FF1 dan sekaligus menjadi input FF2. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu rangkaian piso. Piso itu merupakan rangkaian register yang dimana kepanjangan dari piso tersebut adalah parallel input dan serial output. Rangkaian piso merupakan rangkaian register geser yang memungkinkan masukan paralel atau data diberikan secara terpisah ke setiap flip-flop dan secara bersamaan, dan menghasilkan keluaran serial dikenal sebagai register geser, parallel input, dan serial output. Rangkaian logika yang diberikan di bawah ini menunjukkan register geser, parallel input, serial output. Rangkaian ini terdiri dari 4 buah sandal jepit D atau rangkaian flip-flop tipe D yang dihubungkan secara paralel, dan input jam terhubung langsung ke semua flip-flop, tetapi dalam input terhubung secara individual ke masing-masing flip-flop melalui multiplier. Pada input setiap flip-flop, output dari flip-flop sebelumnya dan input data paralel dihubungkan ke input mix, dan output mix dihubungkan ke flip-flop berikutnya. Semua flip-flop ini sinkron satu sama lain karena sinyal clock yang sama diterapkan pada setiap flip-flop. Nah, itulah sedikit dari saya penjelasannya. Kemudian masuk pada simulasi dan gambar rangkaian dari rangkaian tadi. Baik, ini adalah rangkaian piso, yang dimana piso itu adalah paralel input, seperti ini, paralel input, dan kemudian serial output. Seperti ini. Di dalam rangkaian piso ini terdapat 3 rangkaian flip-flop dan 4 rangkaian D flip-flop, yang dimana setiap inputan pada rangkaian D flip-flop terhubung dengan rangkaian flip-flop, dan outputnya terhubung pada rangkaian flip-flop input ke input gerbang N kaki yang kedua. Seperti ini. Dan rangkaian piso ini hanya satu outputan pada rangkaian D flip-flop yang keempat.
Nah, langsung saja kita simulasikan. Jadi seperti contoh begini, apabila inputan semua bernilai 1, maka output masih 0 karena belum di clock. Nanti akan nilai 1 ini akan bergeser sesuai dengan kita men-trigger clock. Apabila kita men-trigger clock yang pertama, maka nilai 1 akan bergeser atau berpindah pada flip-flop dan kemudian berpindah pada rangkaian D flip-flop yang kedua dan men-trigger lagi dan akan pindah pada rangkaian D flip-flop yang ketiga dan trigger clock lagi akan berpindah pada rangkaian D flip-flop yang keempat, tapi outputnya masih 0 dan keempat kalinya kita men-trigger clocknya, maka outputnya akan berubah menjadi 1. Nah, sudah 1, dan kemudian bagaimana caranya merubah outputan ini menjadi 0, yaitu kita merubah inputannya menjadi 0 dan 0 ya. Nah, tapi di sini masih 1. Mengapa? Karena kita belum meng-clock. Clock yang pertama, kedua, dan ketiga, dan 4. Terus bagaimana caranya merubah outputannya ini supaya bernilai 0, yaitu dengan merubah inputan pada setiap input, berubahnya dengan 0, kemudian trigger clock. Nah, maka outputannya akan berubah menjadi 0. Ya, itulah penjelasan simulasi dari rangkaian pisau, kemudian rangkaian trigger event. Baik, kemudian saya akan menjelaskan rangkaian register penyangga atau buffer. Di rangkaian register penyangga buffer ini kami menggunakan rangkaian di flip-flop ada 4, yang dimana rangkaian register penyangga ini hanya membutuhkan satu inputan yang saling terhubung seri dan output ada pada setiap inputan di flip-flop tersebut. Seperti ini, input D1 yang akan mengeluarkan output, dan output D1 itu terhubung kepada input D2 dan seterusnya seperti gambar. Nah, dan clock pada setiap D flip-flop tersebut akan terhubung pada satu clock. Nah, itulah penjelasan rangkaiannya, dan kita akan melanjutkan simulasinya, menjelaskan simulasinya. Apabila inputannya diberi 1, maka outputnya ini tidak akan berubah. Nah, bagaimana cara merubah menjadi 1, yaitu dengan men-trigger clocknya. Kemudian akan keluar output pada D1 itu menjadi 1, dan kemudian apabila kita men-trigger lagi clock, apabila kita akan men-trigger lagi clocknya, akan muncul output pada D2 yaitu 1, dan apabila kita men-trigger clocknya lagi akan keluar outputannya 1,
pada D3 dan apabila kita men-trigger lagi clock, dan akan muncul lagi outputan pada D3 menjadi 1. Nah, bagaimana caranya merubah outputan pada setiap rangkaian D flip-flop tersebut menjadi 0, yaitu dengan merubah inputannya menjadi 0. Nah, kemudian mengclock lagi. Nah, akan berubah lagi clocknya pada D1. Nah, kita clock lagi dan berubah lagi outputannya pada D2, mengclock lagi dan akan berubah lagi pada D3 dan kita clock lagi dan akan berubah outputannya pada D4 menjadi 0. Inti dari rangkaian register penyangga ini yaitu pada kuncinya adalah pada clock tersebut. Nah, itulah penjelasan dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.